kembali lagi di podcast agak serius. Hari ini kita mengundang tamu lagi, guys. Nah, iki tamune wis tau rene di part 1. Sing urung nonton, linknya tak delok Dik. Deskripsi ya, langsung cek deskripsi ya linknya. Ki bintang tamune di depanku ini. Oke, siap. Lama ndak jumpa, Pak. Ya. Lagi sibuk ini. Natalan. Oh iya, ini Natalan ya, Pak ya. Akeh kegiatan dek kelompok-kelompok Iya. Persiapan pisan. Bener. Dek komisi-komisi ya sisan. Akeh kegiatan iki persiapan Natal ya. Pripun, Pak? Pemilihan bulan kemarin lancar atau ada kendala, Pak? Wah, pemilihan Penatua Diaken. Nah, nggih. Puji Gusti lancar. Ya, meskipun masih ada dinamika yang terjadi di situ, tapi pada dasarnya ya semuanya boleh diatasi, boleh dilakukan dengan baik, dan apresiasi tentu untuk panitia yang sudah bekerja keras, ya. Mereka sudah berpikir keras untuk menyelesaikan setiap tahapan-tahapan pemilihan. Tapi semuanya berjalan dengan baik dan sudah diumumkan. Itu yang penting. Overall oke sih Pak ya. Oke. Dari awal tinggal nunggu nanti pelantikan aja sih nanti. Iya, benar. Nah, itu kan jadi sudah menemukan bukan calon lagi ya, Pak ya? Sudah pasti ya. Tetap tinggal nunggu pelantikan aja ya. Iya. Nah, kira-kira itu tugasnya apa, Pak? Seorang penatua dan diaken itu tugasnya apa saja? Apakah hanya untuk melayani ibadah minggu saja, Pak? Enggak. Pelayanan ibadah minggu kayaknya bagian kecil saja. Nah, ada tugas-tugas lainnya ya. Iya. Kira-kira apa, Pak, tugasnya itu? Ya, sebagai penatua diaken memang katakanlah setiap minggu mereka bertugas, ya, tugas melayani dalam ibadah minggu khususnya ya. Iya. Tapi tentu tidak hanya itu. Itu ada sesuatu yang itu sebagian kecil. Masih ada banyak tugas pelayanan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman penatua dan diaken. Ketika mereka sudah menyediakan diri, bersedia, dan juga merasa bahwa mereka terpanggil untuk melayani, ya tentunya nanti ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Iya. 5 bidang itu khususnya. Tugas-tugas penatua dan diaken ini nanti dibagi menjadi 5 bidang plus 1 sebenarnya. 5 plus 1. Iya. 5 bidang itu ya mungkin sudah familiar ya dengan orang-orang, tapi mungkin bagi yang baru-baru yang belum mengenal 5 bidang itu ada teologi yang pertama. Iya. Bidang teologi, terus bidang persekutuan, bidang kesaksian, bidang pelayanan, cinta kasih, penata layanan, dan yang terakhir itu lintas bidang. 5 bidang plus 1 lintas 5 bidang plus itu. 1. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia 5W 1H itu. Iya, bisa mirip begitu lah. Mirip begitu. Apa itu 5W 1H? Wah, sumpah, Pak. 5W Buat wear Hawaii. Pokoknya sing keri dhewe. Oh iya. Pakai hane dhewe. Iya. Itu 5 bidang. Ya, 5 plus 1. Tapi ada juga yang mengatakan semua 5 lah karena kesaksian dan pelayanan kadang jadi 1 kan. Iya, betul, Pak. Tapi kalau kita lihat ya ada 5 plus lintas bidang. Gitu. Ya, jadi mereka nanti itu akan ketika seorang sudah terlibat dalam pelayanan sebagai penatua dan diaken bersama dengan pendeta, nanti mereka akan dilibatkan di 5 bidang itu dan tambahan 1 itu. Iya. Begitu, Mas. Jadi semua yang bakal dilantik ini pastinya nanti semua masuk ke dalam 5 bidang plus 1 itu tadi ya, Pak ya? Ya, enggak semua sih, maksudnya masuk ke salah satu. Ya enggak, maksudnya satu orang itu pasti masuk ke salah satu bidang. Oh iya, betul.
Enggak semua dirangkep Iya. kabeh enggak. Ya, Power Rangers. Iya makanya. mereka akan berbagi tugas. Yes. Iya. Betul sekali. Jadi mereka akan berbagi tugas, mana mereka yang akan ikut ambil bagian dalam pelayanan di bidang teologi, persekutuan, kesaksian pelayanan cinta kasih, penata layanan dan juga lintas bidang. Nah, nanti akan ditata. Dan juga nanti akan diputuskan bersama. Pribadi-pribadi ini nanti akan masuk di bidang mana gitu Iya. ya. Tapi jangan khawatir, semua dapat. Pasti dapat ya Pak. Karena saya nganggur itu. Semua pasti dapat. Kabeh oleh tugas pokoknya. Iya. Gitu. Iya. Bisa ini kan banyak juga ya Pak ya yang belum tahu 5 bidang itu mencakup apa saja gitu loh Pak. Tugas-tugasnya. Iya, itu tadi kan ada teologi, persekutuan, penata layanan, lintas bidang, terus kesaksian pelayanan. Ya. Terus apa neh mau Lintas lali bidang, misal penata lintas layanan. bidang, penata layanan. Ya. Ya. Tadi kan banyak yang belum tahu tugas-tugasnya itu apa saja, Pak. Bisa dijelaskan enggak, Pak? Tugas-tugasnya itu apa saja? Kayaknya dari teologi dulu aja, Pak. Iya, dari teologi dulu. Yang pertama itu. Iya. Bidang satu ya, bidang satu Iya. itu Bidang 1. teologi. Saya akan berikan poinnya saja, tidak secara teoritis harus lengkap begitu tidak, tetapi gini. Iya. Intinya adalah bahwa pelayanan bidang teologi itu terkait dengan kegiatan yang bergumul dengan firman Tuhan. Nah, ini. Urusannya itu terkait dengan bergumul dengan firman Tuhan dan pembinaan iman warga jemaat. Nah, itu poinnya. Jadi bergumul tentang firman Tuhan dan pembinaan iman warga jemaat itu yang masuk dalam bidang teologi. Nah, apa itu macamnya? Tentu macamnya itu banyak. Terkait dengan pembinaan iman dan juga terkait dengan bergumul tentang firman Tuhan. Kalau kita lihat di gereja kita ini, saya kira sudah banyak yang dilakukan. Misalnya adalah terkait dengan persiapan pelayanan ibadah, gitu ya. Itu sudah dilakukan. Ya. Jadi sebulan sekali itu selalu dilakukan persiapan untuk pelayanan. Itu kan apa? Itu menggumuli tentang firman Tuhan. Iya. Ya. Nah, setelah itu juga kateksasi ya. Zaman kan juga pernah ikut ikut kateksasi ya. Mulai dari pratama, madya, remaja, calon sidi, calon manten, Calon warga calon. Warga calon ya. Itu dilakukan. Nah, selain itu juga terkait dengan kegiatan sarasehan, ya sarasehan. Iya. Kemudian PA tentu kita biasanya sebulan sekali. Kalau tidak sarasehan ya PA. Itu kan juga dilakukan untuk warga jemaat supaya apa tujuannya? Supaya adalah untuk membina iman. Dan yang lain tidak kalah pentingnya adalah juga kalau mau kegiatan yang lebih serius lagi itu ada pembinaan teologi warga gereja. Nah, itu lebih keren meneh. Itu kayak sekolah teologi tapi untuk warga gereja. Ya. Tapi tidak seperti ketika seorang kuliah di fakultas teologi ya. Tapi ini lebih simpel lah. Artinya tidak terlalu mendalam, tetapi ini saya kira sangat penting untuk membekali warga jemaat terkait dengan menggumuli firman Tuhan. Nah, selain itu juga ini, sampean suka nyanyi kan? Ya kadang-kadang suka Pak. Di kamar mandi biasanya. Konser lagi. Itu. Kita itu kan tidak lepas dari yang namanya menyanyi. Iya. Ya. Kita punya banyak pujian, punya banyak kidung yang digunakan. Nah, kita juga belajar itu. Ya. Selain belajar pujian-pujian yang sudah ditetapkan untuk menjadi nyanyian jemaat,
Iya. Ada Kidung Jemaat, ada Kidung Pasamuan Jawi, Jawi. ada KPK, Kidung Pasamuan Kristen, ada Kidung Pasamuan Lama. Iya, benar, Pak. Itu. Ada juga Kidung kontekstual Kontekstual. yang miliknya Iya. GHJW itu kan. Banyak Nah. Kidung. Yang lain adalah juga itu musik gereja. Nah, Iya, iya. ini Mas Satya jagonya main gamelan ini. Kalau dari dulu. Kalau saya tidak bisa. Nggak bisa. Nah, juga itu musik gereja. Jadi mulai dari yang tradisional sampai dengan yang modern Iya. itu menjadi itu, apa? Dikatakan sarana yang bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Jadi menggumuli firman itu Tuhan itu tidak hanya sekedar Alkitab. bagaimana menggumuli Alkitab, tetapi juga bisa lewat nyanyian-nyanyian rohani yang Iya. bisa kita kembangkan. Nah, begitu. Jadi nek sampean bisa itu ya bolehlah nanti cobalah. Jajal. Semangatnya level up. Pertama di kamar mandi, saya ini gereja. Ya. Karaoke. Karaoke. Iya. Iya, iya. Selain itu juga ya, paduan suara. Oh, iya. Iya, iya. Salah. Kalau ada latihan-latihan paduan suara itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para pelayan ya, kita di bidang teologi. Nah, artinya semua warga jemaat mulai dari anak-anak sampai dengan lansia dapat dibina untuk ikut ambil bagian di dalam bidang teologi supaya iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus itu boleh bertumbuh ya, Iya. melalui pembinaan di bidang ini. Begitu. Iya, iya. Jadi kalau yang disampaikan jenengan tadi kan baik alat musik, terus paduan suara, terus apa tadi lagi? Persiapan pelayan. Persiapan pelayan. Itu semua berarti masuknya ke bidang teologi ya, Pak ya? Ya, betul. betul. Masa teologi. Iya, bidang iya. teologi. Itu. Terus Selanjutnya itu selanjutnya setelah teologi ada apa, Pak? persekutuan. Persekutuan. Itu yang kedua. Iya, yang pertama Kalau- teologi, yang kedua persekutuan. Kedua persekutuan. Ini mungkin kegiatannya cukup banyak ini. Karena persekutuan itu ya melingkupi segala kegiatan-kegiatan kategori-kategori usia atau kategori-kategori orang. Contohnya seperti anak-anak. Iya. Anak-anak, terus pemuda, terus ibu-ibu, wanita, iya wanita, ibu-ibu, wanita, bapak-bapak kita belum ada. Coba ngerti nanti. Diadakan mawon. Nah ya, itu. PR-nya itu. Iya. Terus ada lansia KPLU. Nah ini bidang persekutuan ini pokoknya yang menangani dan tentang melayani, mengembangkan tentang masing-masing kategori-kategori ini. Karena gereja kita ini kan terdiri dari macam-macam orang, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sampai yang tua, dan kebutuhan masing-masing generasi ini kan berbeda-beda. Iya, benar, Mas. Anak kecil memiliki kebutuhan yang seperti ini, lansia memiliki kebutuhan yang seperti ini, terus pemuda dan yang lain-lainnya. Nah, karena ini beragam sekali, banyak sekali orangnya, ini harus dipilah, harus disendiri-sendirikan, Ya. supaya penanganannya itu lebih mudah kebutuhan mereka. Contoh, anak kecil, KPAR ya, Iya, istilahnya. KPAR. KPAR butuh penyajian ibadah yang interaktif dengan alat peraga ataupun yang lain-lainnya. Nah, ini yang ngurusi KPAR. Jadi kebutuhan anak itu seperti apa, ini yang ngurusi KPAR. Iya, iya. Atau seperti lansia. Lansia misalnya kebutuhannya ya dolen. Pengen dolen, ibadah basa Jawa. Ya. Ibadah dengan kidung-kidung Jawa. Lah, ini komisi KPLU yang menangani. Iya, iya. Ibu-ibu memiliki kebutuhan ini, pemuda juga memiliki kebutuhan ini. Nah, di dalam bidang persekutuan ini, komisi yang ada di dalamnya, penatua dan diaken yang di dalamnya, itulah yang kemudian mengelolanya, menatanya dengan sedemikian rupa. Nah, supaya apa? Supaya masing-masing komisi ini bisa melayani, mengembangkan kegiatan-kegiatan di dalamnya
Dan yang lebih penting itu juga berkolaborasi satu sama lain. Sekalipun KPAR sendiri, KPLU sendiri, KPPW sendiri, tetapi masing-masing itu sangat berpotensi untuk bekerja sama. Intergenerasi kalau beberapa saat-saat yang lalu itu kegiatannya. Jadi persekutuan itu pokoknya ada berapa tadi? KPAR, KPLU, KPPW, KPPM. Iya, 4 di dalam bidang persekutuan ini. Iya. Kalau teologi tadi kan ada KPT, KPMSG. Iya. Nah, ini ada 4. Itu. Iya. Ya, kalau saya boleh tambahkan, ada satu lagi tuh ya. Oh iya. Terkait dengan ini di luar ibadah, di luar yang sifatnya rohani. Iya. Terkait dengan pertumbuhan anak-anak, terkait dengan bagaimana mereka ini berhadapan pada persoalan. Ada yang namanya P2A. Iya, betul. Benar. P2A. Pendampingan dan perlindungan anak. Ini juga menjadi konsep. Betul. Artinya yang diurusi oleh teman-teman pelayan dalam hal ini nanti adalah pamong, itu tidak hanya yang masalah rohani aja, masalah ibadahnya saja, tapi juga masalah-masalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Jadi masalah-masalah sosial, bullying, masalah-masalah psikologis, nah kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi di sekolah, di lingkungan, itu pendekatannya di situ. Jadi tidak cukup diajak ibadah, dikotbahi gitu ya, atau diajak nyanyi, tetapi persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh anak-anak itu juga menjadi perhatian. Iya. Nah, bidang persekutuan ini saya kira menjadi penting karena yang mendapatkan atau yang dibina itu mulai dari kecil, sangat kecil sampai yang sangat tua. Iya, sampai lansia. Iya. Jadi nanti teman-teman penatua dan diaken yang sudah terpilih itu bisa masuk di sini. Nah, iya, Pak. Jadi tentu mereka kan punya talenta masing-masing. Dan di antara mereka yang saya kira sangat paham dengan dunia anak-anak. Sangat paham dengan dunia teman-teman pemuda dan mahasiswa, ya artinya mereka ditempatkan di situ nanti, termasuk juga wanita, lansia, sesuai kategori mereka. Iya. Tapi kalau komisi lansia tidak harus mereka lansia. Iya betul. Iya benar Pak. Saya kan ngelihat juga gitu Pak. Ya kan? Berkaitan dengan tenaga soalnya. Iya. Nek dipilih sing sewopo banget. Itu kan banyak kegiatan-kegiatan malah kecapean. Benar Mas. Itu sekilas tentang itu ya. Iya. Bidang persekutuan. Jadi bidang persekutuan ini tugasnya itu kayak mengumpulkan kategori warga jemaat ya Pak ya. Iya. Menangani kategori warga jemaat. Iya. Ya meskipun nanti dalam suatu saat mereka dapat dikumpulkan. Oh ya betul. Iya, mulai dari balita sampai dengan lansia itu berkegiatan bareng. Nah, itu yang saat ini sedang dikembangkan. Intergenerasi. Dan saya kira itu sangat luar biasa. Iya. Nah, ini beberapa kali kan kita sudah melakukan khususnya dalam forum peribadatan. Iya. Mulai dari balita sampai dengan lansia semua terlibat gitu ya. Jadi ini menarik. Tapi tadi ya itu memang PR-nya yang belum tersentuh itu satu. Bapak. Kita belum punya itu. Iya, benar Pak. Ya sama ngerti. Kapan-kapan dewe. Tapi nanti ke depannya bisa. Ini terlibat mereka. Iya, betul. Nah, kita lihat nanti. Iya. Jadi gini. Yang kita bahas hari ini kalau ada tadi pemilahan mulai dari anak, kemudian pemuda mahasiswa, anak remaja, pemuda mahasiswa, kemudian wanita dan lansia. Nah, itu nanti ke depannya di pranata yang baru atau katakanlah bahasanya aturan gereja yang baru itu. Nah, itu komisi dewasa. Jadi kalau nanti masuk komisi bukan lagi wanita tetapi komisi dewasa termasuk di dalamnya ya bapak-bapak. Iya, itu kan. Betul. Campur. Ya, gitu ya. Tapi yang kita bahas saat ini masih
berdasar pada pranata yang lama gitu ya. Iya, iya. Itu kalau persekutuan. Iya, iya. Lumayan panjang juga ya Pak ya persekutuan. Itu baru persekutuan. Persekutuan. Belum yang lain. Belum yang lainnya. Cek kurang 3+1. Iya. Ya. Selanjutnya ada Apa tadi? Oh, cinta kasih. cinta kasih. Cinta kasih. Iya. Kesaksian. Oh, ya. Kesaksian dan cinta kasih. Jadi kesaksian cinta kasih atau kesaksian pelayanan itu terkait dengan bagaimana, ini kesaksian dulu ya, bagaimana warga jemaat itu mendapatkan pembinaan terkait dengan jati dirinya sebagai orang percaya ya. Nah, artinya bahwa setiap orang percaya itu perlu mendapatkan pembinaan agar mereka itu betul-betul mantap di dalam iman percayanya, sehingga ketika mereka hidup bersama dengan sesamanya atau ketika mereka berada di lingkungan dengan iman percaya yang berbeda itu, mereka betul-betul dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus gitu ya. Melalui apa? Ya, melalui sikap dan perilaku mereka, melalui perkataan mereka, melalui gaya hidup mereka, bagaimana mereka menampilkan gaya hidup Kristen gitu ya. Iya, iya. Nah, makanya warga jemaat ini perlu mendapatkan pembinaan untuk itu. Nah, terkait dengan hal ini supaya mereka itu boleh menghayati kehidupan imannya, ya tentunya mereka harus menunjukkan keaktifannya sebagai orang percaya. Salah satunya adalah bagaimana keterlibatan mereka itu di dalam kegiatan-kegiatan di gereja gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya ada warga jemaat yang nampaknya lama tidak terlihat gitu ya. Nah, ini selalu dicari gitu ya, dikunjungi, dituweni ya, supaya mereka diingatkan lagi akan salah satu hal yang penting dalam kehidupan mereka, bahwa kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan itu perlu terus dipupuk gitu ya. Nah, kalau mereka tidak pernah ikut terlibat di dalam kegiatan gereja, nah pembinaan imannya dapat dari mana gitu ya? Iya, benar. Nah, apakah mereka belajar sendiri atau bagaimana gitu ya? Kita kan tidak tahu. Makanya nanti teman-teman yang melayani di bidang ini, ya bidang ini, ya perlu ini semangat untuk mengunjungi saudara-saudara kita. Ini kok lama tidak terlihat, ini kemana gitu ya? Benar, Pak. Nah, ini iman percayanya masih kuat atau bagaimana? Iya. Begitu loh, Mas. Nah, supaya nanti boleh dikatakan semua warga jemaat itu katakanlah terlayani dengan baik. Jadi kalau misalnya mereka punya persoalan, punya pergumulan, nah itu dapat mendapatkan pendampingan begitu ya. Nah, itu kalau kesaksian. Kalau pelayanan itu lebih ke cinta kasih ya. Pelayanan cinta kasih itu ya bagaimana gereja itu mewujudkan pelayanan cinta kasih ini kepada warga jemaat kita sendiri dan juga saudara-saudara kita yang lain di luar gereja. Nah, tentu ini bentuknya macam-macam ya, pelayanan cinta kasih ini. Karena kondisi warga jemaat kita itu kan kondisinya berbeda-beda. Iya, benar, Pak. Ada yang sehat, tapi ada juga yang sakit, ada yang bersukacita, ada yang bersedih, ada yang kaya, tapi juga ada yang miskin, ada yang berkekurangan. Nah, makanya bentuk-bentuk pelayanan di bidang cinta kasih ini terus perlu dikembangkan. Makanya nanti teman-teman kita, para penatua dan diaken, saudara kita yang sudah terpilih ini juga bisa terlibat di dalam kegiatan ini, khususnya di bidang kesaksian dan pelayanan, dan itu banyak. Contohnya misalnya, contohnya adalah kalau itu di breakdown dalam kegiatan-kegiatan Badan Pembantu Majelis Jemaat atau komisi, itu ada yang namanya Komisi Pembinaan
kesaksian. Kesaksian. Satu. Kemudian Komisi Pembinaan Cinta Kasih KPCK. ya. Nah, kemudian kita juga pelayanan di bidang beasiswa. Karena ada anak-anak kita yang membutuhkan benar, bantuan ya. Iya. Kita juga ada pelayanan di bidang itu kedukaan. Karena ada warga kita yang seringkali berduka karena ditinggal oleh orang yang mereka kasih. Iya, makanya benar, kalau BUK. di gereja BUK. kita ini ada BUK. Sujud sejati itu ya Pak ya. Apa? Sujud sejati itu. Ya. Iya. Badan urusan kematian. Kalau di sini disebut sebagai badan urusan kematian. Jangan keliru badan usaha ya. Jangan usaha kematian. Bahaya nanti. Rada resiko malah. Itu kan melayani mereka yang berduka itu kan. Ya, Nah, ya. bagaimana kita meningkatkan pelayanan di bidang itu. Nah, ada juga kita ini punya sekolah. IPPK. Nah, Di YPK, YPK. ya, YPK itu juga bagian dari pelayanan cinta kasih. Nah, ini pelayanan yang tentu harus terus ditingkatkan. Nah, selain itu juga ada pelayanan bagi mereka yang terkena bencana. Makanya ada Pokja Tanggul Bencana. Iya. Nah, meskipun daerah kita ini tidak rawan bencana, Termasuk aman sih ini. Daripada di gunung. tetapi Di gunung ini agak perlu bahaya. kenapa? Ya nanti kita sebagai gereja kan juga harus peduli kepada Yang lain. yang lain. Ya, Nah, benar, saudara-saudara Pak, benar. kita karena konteks pelayanan di GKJW khususnya itu macam-macam, mulai dari tepi pantai sampai dengan gunung. puncak gunung itu ada. Nah, dan ada banyak daerah-daerah tertentu yang rawan bencana. Nah, itu pelayanan di bidang kesaksian, cinta kasih, Tanggul ya. bencana. Tanggul bencana. Nah, katakanlah untuk pelayanan orang sakit itu kan juga orang entek ya kan. Iya benar. Namanya Pak. orang sakit Namanya itu orang tidak ada. sakit. Sembuh Dan- satu. Ya, ada satu lagi. yang satu lagi. Iya. Iya benar Pak. Apalagi jumlah warga kita yang sedemikian banyak. Iya. Itu pasti. Iya, benar. Termasuk begini, mereka yang terlibat di dalam pelayanan di bidang ini ya harus bersedia menyediakan waktu khusus untuk memberikan perhatian kepada mereka ya. Kalau mereka ada di rumah sakit, gitu kan, rumah sakit atau di rumah itu kan harus katakanlah nuweni, Iya. ya, datang mengunjungi, mendukung mereka dan juga mendoakan mereka supaya mereka tersemangati ya untuk menjalani kehidupan ini. Itu pelayanan kesaksian dan cinta kasih. Sekilas. Biasanya disingkat KESPEL. Nah, Oh, kesaksian kesaksian. pelayanan. Kesaksian pelayanan. Singkatannya. Iya iya. Itu. Nah, ini kan tadi penata layanan, KESPEL. kesaksian dan pelayanan. Heeh. Ada lagi kan tadi penata layanan. Heeh. Tugas-tugasnya apa saja Pak? Nah, Penata layanan. Iya penata layanan. Penata layanan itu pokoknya berlingkup tentang pemberdayaan sumber daya manusia, terus harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Karena gereja ini kan apa ya? Apalagi Sambirejo, ini banyak sekali sumber daya manusianya. Ini juga harus diberdayakan dengan sebaik mungkin. Iya. Itu biasanya digarap melalui KPPL dan juga komisi-komisi yang lain. Apalagi selain sumber daya manusia yang kita cukup banyak, kita kan sekitar 300 KK lebih. Di satu sisi juga ada ada sumber kekayaan yang sangat melimpah Sambirejo. Contohnya adalah sawah. Sawah, ya. Garap sawah itu ya. Betul. Itu kan berkat yang sangat besar melalui alam dianugerahkan kepada kita semua. Nah, itu bukan hanya seperti kita nyawang tok berkatnya, tetapi kita harus mengolahnya. Iya, benar. Nah, mengolahnya ini kita juga membutuhkan sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa memakai orang-orang kita ataupun juga lingkungan sekitar untuk memberdayakan itu dan juga menata segala kekayaan yang ada. Iya, iya. Selain sawah, kita di gereja pun juga punya banyak sekali kekayaan. Inventaris barang-barang yang ada di gereja, multimedia yang sampean miliki, yang sampean pakai sekarang ini juga punya gereja.
lampu-lampu, dekorasi-dekorasi, apalagi kita Natalan ini sudah mulai pasang pohon Natal, hiasan-hiasan. Itu kan punya gereja, itu kan pemberian dari Tuhan. Nah, ini perlu dijaga, perlu dirawat, dipelihara, supaya berkat-berkat Tuhan ini tidak tidak semerawut, tetapi bisa tertata dengan baik, sehingga tidak mudah rusak. Salah satu fungsinya itu. Karena barang kita banyak. Iya, benar. Barang kita banyak sekali. Nah, karena barang kita banyak ini harus ditata sedemikian rupa supaya ini tidak hilang. Terus juga tidak rusak, moro-moro debu atau moro-moro jamuran. Nah, itu kan eman-eman. Berkat Tuhan sedemikian besarnya itu kok malah tidak tertata dengan baik. Nah, ini diurus oleh penata layanan, khususnya diurus oleh KURTG. KURT, sorry. Komisi Urusan Rumah Tangga. Ini. Dan juga selain itu yang namanya gereja ini kan berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Ya, benar. Artian adalah gereja kita tidak akan seperti ini terus-menerus. Terus berkembang khususnya dari segi pembangunan gedung, sarana-sarana gereja. Kita lihat dari tahun mbah-mbah kita yang dulu, atau bahkan pertama berdirinya gereja lah, kan tidak mungkin plak seperti ini kan. Iya, benar. Gedung-gedungnya lebih bagus, dipasang kipas angin, sampai ngerti kapan nanti dipasang AC. Amin. Amin kak semua. Nah, ya seperti itu kan butuh penataan supaya lebih baik, khususnya pembangunan infrastruktur. Entah nanti Balai Pamitran itu dibangun dengan lebih baik, atau nambah gedung baru, atau nambah yang lain-lain. Ini bisa masuk di dalam kategori panitia pembangunan. Nah, ini masuk di dalam penata layanan. Jadi KURT itu masuknya di penata layanan. Ya, KURT, terus panitia pembangunan, KPPL, pokoknya segala sesuatu yang bersifat tentang pemberdayaan manusia ataupun barang-barang, itu penata layanan. Gitu. Ya, intinya penata layanan itu ngurusi daya, kemudian dana, dan juga sarana. Nah, kalau gereja ini atau jemaat ini punya sawah, nah itu kan harapannya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita punya hasil dari sawah untuk apa? Itu untuk mendukung pelayanan, ya, untuk mendukung pelayanan. Paling tidak kalau kita di gereja kita ini sepertiga dari jumlah anggaran yang ada itu asalnya dari mana? Pendapatannya dari sawah. Benar, Pak. Padahal sebetulnya sumber utama itu dari persembahan. Ya, persembahan warga jemaat. Nah, itu terkait dengan dana. Jadi bagaimana teman-teman KPL itu punya kreativitas nanti ya, bidang penata layanan ini punya kreativitas supaya nanti gereja kita mengelola sawah-sawah itu dengan baik. Supaya lebih dapat menghasilkan. Nah, kemudian juga daya ini terkait dengan menungso nih. SDM ya. Nah, mereka punya peran untuk membina piye carane para penatua dan diaken penditone. Oh iya, betul. Iku luwih pinter. Iya. Betul. Itu kan, itu perlu pembinaan. Iya. Pembinaan. Bagaimana nanti warga jemaatnya semakin berdaya gitu ya. Ya, semakin berdaya itu artinya semakin semangat dalam keterlibatannya untuk melayani. Tidak stuck di dalam situs itu saja, tapi terus berkembang skill, kemampuannya, semangatnya. Iya. Dan juga sarana. Kita punya banyak sarana, ya, baik berupa gedung, peralatan. Nah, ini perlu dijaga, perlu ditata, perlu diatur. Ngopeni barang kerendil cilik-cilik ini perlu ada orang khusus yang telaten. Iya, benar, Pak. Iya kan? Gue nek gak telaten, yo hilang. Iki ditekek endi, iki disimpen di mana? Keteleset wis gak ngerti. Penata layanan. Iya. Nah,
sangat kompleks ya. Kegiatan di bidang penata layanan ini terkait dengan sarana, terkait dengan daya. Nah, makanya nanti ada yang terlibat di dalam komisi pembinaan penata layanan atau KPPL, kemudian komisi urusan rumah tangga, gereja, KURT, G. KURT-G. Nah, ya, URT-G, KURT ya. Nah, URT-G atau KURT? Nah, itu mereka terlibat di situ. Nah, itu yang bidang penata layanan. Penata layanan. Iya. Jadi penata layanan itu tugasnya ngurusi SDM, Daya, dana, sarana. Iya. Sebenarnya simpel ya Pak ya. Simpel tapi akeh ya. Tapi akeh. Tapi apa? Simpel tapi Namanya sarana itu. Wah, kayak gitu. Bener Mas, bener. Iya. Ngapain sarana itu piye carane gedung kita baik gitu kan. Iya. Semua sarana bisa disediakan. Kita bayangkan seperti ini ya. Kita kegiatan bareng. Ini ora cukup. Iya bener Pak, bener. Rebutan kan. Kurang tempat. Nanti tambah tingkat 1 Pak. Itu. Cukup. Itu. Iya. Itu penata layanan. Terus tambahnya satu tadi apa Pak? Istilahnya lintas bidang. Oh, lintas bidang. Iya, lintas bidang. Ya, di luar 5 tadi itu ya. Di luar 5 tadi. Jadi ada yang namanya lintas bidang. Ini pelayanan-pelayanan yang dilakukan misalnya adalah terkait dengan ini. Pengawasan perbendaharaan jemaat. Jadi kita ini kan punya tadi ya yang diopeni oleh penata layanan, ada dana, ada sarana, itu kan? Iya, benar Nah, Pak. ini perlu ada pelayanan untuk mengawasi. Ya. Iya. Pengawasan. Kira-kira gereja kita ini punya duit berapa? Oh, iya Pak. Terus benar. Dapat pemasukan berapa? Pengeluarannya berapa? Dari mana? Dari mana ya betul. Itu kan? Nah, supaya nanti terjadi keseimbangan ya, biasanya yang menangani duit itu kan bendahara. Iya. Nah, atau sekretaris keuangan. Iya, Nah, benar Pak. oleh karena itu perlu ada yang lain yang mengawasi. Pengawasan perbendaharaan. Apa yang dimiliki oleh jemaat itu ada yang mengawasi. Artinya ini bukan seperti audit itu enggak ya. Tapi ya ini sarana pelayanan untuk saling supaya terjadi keseimbangan dan juga supaya semuanya bisa dilihat dan semuanya akhirnya percaya gitu ya. Nah, kan ada yang melihat, oh ini benar-benar digunakan dengan baik kok. Nah, bukan sarana untuk menjatuhkan tidak, tetapi untuk membantu supaya nanti apa yang dimiliki oleh gereja ini boleh katakanlah ditangani dengan baik. Karena ada yang mengawasi gitu ya. Iya. Nah, selain itu juga ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pengembangan ya. Itu namanya Komperlitbang, itu detailnya adalah Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Nah, jadi tugasnya neliti apa jemaat ini supaya kebutuhannya tercukupi, gimana harus selalu dikembangkan. Nah, kemudian program kegiatannya apa saja yang katakannya relevan, gitu ya. Ini bagiannya teman-teman yang senang neliti, senang mengembangkan, ini bisa masuk di bidang Komperlitbang itu tadi. Nah, selain itu juga pengembangannya sekarang, kalau dulu hanya dua bagian ini, penelitian dan juga pengawasan, sekarang berkembang menjadi juga hubungan antar umat. Hubungan antar umat beragama. Kita kan berada di lingkungan yang majemuk. Iya, tidak cuma Kristen, tapi ada umat-umat yang lain. Kita punya teman yang Muslim, kita punya teman yang Hindu. Nah,
keberagaman ini kan harus dijaga. Makanya ada pelayanan khusus di bidang ini, namanya Komisi Hubungan Antar Umat, gitu ya. Supaya nanti hubungan kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain itu dapat terjalin dengan baik. Nah, pengembangannya lagi karena zaman ini terus berkembang, kemudian teknologi juga berkembang, gereja tidak dapat menghindari itu. Maka ada yang namanya ini belum komisi ya, masih Pokja, multimedia. Multimedia. Nah, seperti yang kita pakai saat ini kan bagian dari multimedia. Iki talentane sampean nih, Mas. Masih aku bisa ngambil satu enggak? Wes lali rata. Monggo. Nah, ini perannya juga sangat penting. Karena namanya multimedia itu juga peranannya juga untuk mendukung pelayanan. Ya, pelayanan ibadah minggu misalnya, itu kan ada multimedia. Ya benar Pak. Nah, sekarang kan kalau kita nyanyi, ya seringkali tidak pakai buku, ya. Jarang orang bawa gitung kan. Wes karena dulu LCD karena di gereja sudah disediakan yang namanya LCD. Lagunya sudah ditayang. Iya. Nah, itu kan. Kemudian kita juga butuh memberitakan kegiatan-kegiatan gereja kita di kedua dunia luar. Makanya kita perlu sarana yang namanya internet. Iya benar Pak. Nah, itu kan yang siapa yang bisa di bagian ini? Multimedia. Iya, multimedia. Makanya perlu orang-orang khusus yang nanti untuk menangani pelayan di bidang ini. Iya Pak. Nah, masih ada satu lagi apa? PHPK Pak. Oh iya. Panitia Hari Besar Kristen. Nah, banyak kegiatan. Nah, banyak kegiatan. Ya, kita Natal. punya hari-hari besar ya. Ya betul. Ada Natal, ada Paskah. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan hubungan dengan negara, kita punya Agustusan, gitu ya. Kita punya undu-undu, hari besar, hari raya persembahan. Itu perlu ada orang-orang yang menangani. Nah, ini masuk pada lintas bidang. Kalau di gereja kita ya, masuk di lintas bidang. Nah, maksud saya di jemaat Sambirjo ini, nah, itu masuk lintas bidang. Nah, itu tadi 5, kalau bahasa saya ya 5 bidang plus 1. Iya betul. 5 bidang plus 1. Karena yang plus 1 ini apa ya, menyebar, dia bisa kemana semua, bisa ke semuanya, dan juga bahkan bisa keluar. Itu yang membuatnya unik plus 1-nya. 5 plus 1. Tapi begini, antara bidang yang satu dengan bidang yang lain tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya betul. Jadi antara satu dengan yang lain itu bisa terpadu. Ya harapannya memang juga sangat bisa terpadu antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik misalnya bidang teologi dengan lintas bidang, nah itu gandeng, tidak bisa terpisah. Persekutuan dengan teologi tidak bisa terpisah. Kesaksian pelayanan dengan persekutuan tidak bisa terpisah. Tidak dipisah gak ada uangnya. Iya betul. Apalagi gak usah penata layanan, terus nyediakno sarana sapa? Iya. Itu ya. Bingung kok malah. Wong persekutuan itu butuh mimbar, butuh kursi. Nah, jadi antara satu dengan yang lain meskipun dibagi dalam bidang-bidang itu, antara satu dengan yang lain tidak dapat terpisahkan. Nah, itulah bidang yang nanti akan digeluti oleh teman-teman penatua dan diaken yang sudah terpilih. Yang baru. Tapi belum dilantik. Nanti itu. Iya. Tapi tadi namanya ada yang kelewatan ya. Bidang teologi itu yang nangani ya, namanya Komisi Pembinaan Teologi. Oh ya, dan KPMSG. juga Komisi Pembinaan Musik Seni Gereja. Nah, itu yang menangani. Nah, antara satu dengan yang lain itu saling terhubung, tidak bisa terpisah, tidak bisa melakukan dewe-dewe. Ya. Makanya gambaran sebagai satu persekutuan itu
sebagai satu tubuh. Nah, Ini maksudnya. Nah, ini maksudnya. Jadi antara sang satu dengan yang lain tidak dapat terpisah. Beda, Nah, tapi nggak bisa, nggak bisa iso berbeda. dipisah. Ya mesti ono itu, Mas Jadi Reni. saling membantu itu Ya, ya. betul. saling terkait antara Saling satu terkait. dengan yang lainnya. Sampean kepingin di bidang apa? Jadi nyanyi Pak. karena begini ya. Nanti pelayanan di bidang 5 bidang plus 1 itu tadi itu tidak hanya melibatkan penatua dan diaken. Oh iya betul. Iya. Ya. Betul. Orang yang bukan majelis pun bisa masuk. Bisa terlibat. Itu. Ya. Jadi semua bisa terlibat. Tapi memang dalam satu komisi di satu bidang tertentu itu memang ada anggota majelis. Dalam hal ini adalah penatua atau diaken. Tapi juga bisa melibatkan warga jemaat yang punya talenta khusus. Contohnya kayak sampean. Sampean kan punya skill di dalam bidang perteknologian. Wah, ini. Gitu ya. Jadi bisa terlibat di situ. Iya. Meskipun sampean bukan majelis. Ya. belum. Nanti suatu saat nanti. Suatu saat. Katakan begini ya. Misalnya adalah komisi pembinaan teologi ya. Ya. Itu kalau isinya cuma anggota majelis atau penatua dan diaken itu cuma berapa orangnya? Ya. Karena yang diurusi itu banyak. Kekesalan kok. Nanti yang ngajar kategorisasi siapa? Iya, benar, Pak. Ya kan? Kemudian yang organis mesti gereja Siapa? sopo. Gak cukup majelisnya. Nggak cukup ya. Iya, Nah, benar, Pak. itu yang bidang teologi ya. Butuh para katekit, butuh organis, butuh pandu puji, Iya, gitu kan? iya. Nah, itu membutuhkan banyak orang dan itu tidak hanya ditangani, dilakukan oleh teman-teman KPT atau penatua dan diaken. Nah, tidak hanya mereka yang terlibat, tapi seluruh warga jemaat pun bisa terlibat. Contohnya juga anak-anak ya, nangani anak-anak. Kalau hanya ditangani oleh KPAR sama P2A itu orangnya berapa? Ya, anak-anak benar, kita tuh Pak. banyak. Banyak. Makanya butuh yang namanya pamong. Iya. Pamong KPAR, Pamong anak dan remaja, Remaja, ya, betul. gitu ya. Itu melibatkan banyak orang. Iya. Nah, jadi semua bisa terlibat. Nah, lalu apa dasarnya untuk melibatkan mereka itu adalah ya talenta, Skill. skill. Tapi ya memang kita tidak seperti organisasi pada umumnya ya. Artinya kalau kita butuh keahlian atau butuh pelayanan di bidang tertentu atau pekerjaan di bidang tertentu, kita cari keahlian yang memang khusus ya. Tetapi kalau di gereja tidak hanya itu. Ukurannya tidak hanya keahlian. Tapi juga semangat untuk mau melayani. Betul. Dan mau belajar. Iya. Mau belajar. Teman percaya nggak saya pernah masuk dalam komisi-komisi itu, bidang-bidang itu? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Karena begini, karena pelayanan kita itu tidak hanya di lingkup jemaat. Ya. Benar, Pak. Jadi kita punya yang namanya daerah MD. Saya di MD itu pernah jadi pelayanan di bidang pelayanan persekutuan khususnya pemuda. Tapi tidak lama sih. Oh iya tak? Iya. Baru tahu itu. Pernah. Baru ngerti itu. Pernah. Terus juga pernah bidang ini cinta kasih. Tapi di daerah ya. Iya. Di lingkup daerah pelayanan cinta kasih. Di MD, Pak. Di MD Ya. cinta kasih. Terus juga pernah apa ya di MD itu? Dan cinta kasih, kemudian pemuda. Kalau di lingkup Majelis Agung, saya pernah di bidang pelayanan persekutuan anak remaja. Tapi lingkupnya Majelis Agung. MA. Ya, Oh. pernah. Oh. Waktu itu pernah jadi yang namanya DPR itu ya pernah. Iya. Kalau di bidang kesaksian pelayanan, saya di pelayanan cinta kasih pernah jadi itu. Dewan Pembinaan Pelayanan Cinta Kasih pernah itu. Dewan Pembinaan Pelayanan Ya. Cinta Kasih itu di lingkup Ya. majelis. Ya. Nah, saya kira semuanya bisa terlibat di situ. Nah,
Karena pelayanan kita itu bidangnya banyak, butuh tenaga banyak. Ya, benar, Pak. Nah, selain para penatua dan diaken yang nanti akan berbagi tugas di 5 bidang pelayanan plus 1 itu, nanti juga bisa melibatkan warga jemaat Iya. yang lain. Gitu ya. Begitu. Jangan khawatir kekurangan tempat. Ada tempat Pasti ada tempat. pasti ada tempat yang banyak. Iya. Gitu. Itu Mas. Bidang-bidang pelayanan kita. Nah, Gitu. Jadi Banyak. banyak ya, Pak ya. Dasar-dasarnya untuk apa ya kasarannya melayani sebagai penatua diaken itu jadi talenta itu tadi ya, Pak ya. ya Talenta, betul. semangat. Semangat itu Ya. tadi ya. Karena setiap orang kan punya talenta masing-masing. kan? Iya, Dan betul, itu Pak. berguna. Ya. Itu berguna. Ya. Jadi kalau ikut masuk dalam pelayanan gereja itu, kita itu bisa lebih mengasah talenta kita. Karena yang namanya persekutuan di gereja itu juga sarana dan juga tempat kita untuk belajar dan mengembangkan potensi kita. Ya, misalnya ya, kalau dia punya talenta misalnya bidang musik, ia sering tampil, ia sering melayani, kemampuannya tidak akan berkurang, justru semakin bertambah. Nah, pelayanan di bidang multimedia misalnya, ya kalau ikut terlibat di dalamnya ilmunya tambah. Iya, benar. Padahal kan nggak sekolah formal, Iya, benar, Iya. Pak. betul ya? Benar banget, Pak. Nah, Jadi tetap dapat untungnya. untungnya. Ada imbal balik Ya, lah. jadi jangan dilihat pelayanan itu abot, tapi mari Tidak dapat kita apa-apa. Tidak dapat mungkin. apa-apa, tidak dapat apa-apa, gitu ya. Jadi kalau saya rasakan berdasarkan pengalaman keterlibatan kita di gereja dalam pelayanan itu juga mendukung di dalam kita bekerja, membekali kita ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Sepengerti nek sampean ana job di luar gitu. Kan pengalaman di gereja ini kan bisa apa ya menambah. Menambah pengalaman. Iya. Pengalaman. Kok di gereja aja diceritain lu aku wis kulino di gereja ngurusi iki yo. Itu mesti dipakai. Jadi jangan dilihat sisi beratnya pelayanan, tapi mari kita juga lihat sisi yang lain. Ya, dengan masuk di 5 bidang pelayanan itu. Iya. Gitu. Nah, pasti kan dalam pelayanan itu kan tadi dibagi banyak komisi ya, Pak ya. Ya. Nah, apa sih dasar-dasarnya komisi-komisi itu untuk melakukan kegiatan itu apa, Pak, dasarnya? Oh ya. Mereka itu nanti setiap tahun akan bikin yang namanya program kegiatan tahunan. Oh ya PKT. Oh, PKT itu, Ya, Pak. PKT. Iya, Jadi iya. mereka menyusun kegiatan-kegiatan masing-masing berdasar pada bidang dan juga komisi masing-masing. Bidang pelayanan masing-masing dan juga komisi mereka masing-masing. Nah, itu mereka menyusun biasanya di pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun gitu ya, untuk tahun berikutnya. Nah, itu ada katakanlah boleh dikatakan 3 sumber ya. Ketika mereka akan melakukan berbagai macam kegiatan yang di PKT-kan. Misalnya yang pertama adalah bahannya atau sumbernya adalah melalui rembuk pargo. Jadi warga jemaat di Sambirjo ini usul misalnya bidang teologi. Oh, nanti tahun depan memprogramkan ini. Iya. Nah, itu murni ya, murni. Nah, kemudian juga kita bisa mengacu pada programnya daerah. Kalau kita ini kan masuk Majelis Daerah Kediri Utara 2. Iya. Apa yang sudah diprogramkan oleh MD Kediri Utara 2 yaitu diacu oleh jemaat. Nah, tidak hanya itu juga programnya Majelis Agung. Nah, dari bidang-bidang yang ada itu apa yang ada mengkaitnya dengan jemaat, ya itu jadi programkan di jemaat. Gitu ya. Jadi mereka
menata atau melakukan kegiatan itu terencana, nggak ngawur. Iya. Nggak ngawur. Nggak bisa. Ayo besok kita melakukan kegiatan ini tanpa Nggak rencana, bisa. udah bisa. Iya, benar, Pak. Iya. Gimana? Kendataan. Kendataan. Biar persiapannya itu lebih Karena matang. iya perlu dipersiapkan dananya. Iya. Gitu kan? Itu yang paling pasti, penting. Pak. Paling penting itu, Pak. Orang acara gede danane gak ono. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi semua terprogram, terencana dengan baik. Ya. Gitu. Saya bayang nih, Pak. Nah, Kalau di GKJW Sambirjo ini setiap bidang ada kegiatannya tuh, Pak. Gereja enggak pernah sepi, Pak, pastinya. nah, betul. Pasti bendino enek wong Mesti, rame rame. mesti. Teman Iya. harus lihat jadwal di HP ku. Bendino itu mesti ada kegiatan. Full. Gak ada hari yang kosong. Iya. Tapi ya asik. Ini pengalaman saya ya. Kan kalau anak-anak sekarang itu kan pakai itu ya. Agenda kegiatannya itu ditulis Oh, iya. di HP. Iya. Kalau saya ini masih manual. Soalnya yang paling sering saya lihat ini, Pak. Jadi saya itu punya buku agenda ya. Buku agenda. Itu kalau awal tahun besok ini saya sudah bisa menata sampai dengan akhir tahun. Di dari PKT itu. Ya, PKT. Ya, PKT agenda. Jadi supaya tidak terlewat. Ya, jadi ada momen-momen besar yang memang harus dicatat. Nah, ya betul. Jadi kalau misalnya 5 bidang itu semua jalan, tidak sepi gereja kita. Selalu ada kegiatan. Hidup. Iya, Ya, pasti. tidak sepi. Ya. Nah, maka bersemangatlah untuk melayani. Oh, itu semangat. Iya, Full. full. Ya, mau terjun dalam pelayanan, ya itu yang nanti akan kita lakukan 5 bidang plus 1 itu menurut saya. Iya. Jadi kalau mau terjun ke dalam pelayanan terus gak usah ragu-ragu nek nyemplung pisan gitu ya, Pak ya. Betul. Betul. Iya, yang belum bisa. Iya. Dan jangan khawatir, mesti ada banyak kegiatan. Iya. Semoga dalam pelayanan ini setiap bidang bikin kegiatan ya, Pak ya. Oh ya, pasti Jangan bikin sampai kegiatan. nganggur. Jangan sampai sepi gerejanya. Dan perlu kreatif. Oh iya betul. Iya. Perlu kreatif ya kegiatan itu. Jangan sampai copy paste. Biar enggak Iya, membosankan. benar, Pak, benar. Nanti bosan. Ada perkembangan. Ya, jadi ada inovasi baru. Betul. Ya, kegiatan boleh sama, tetapi modelnya, caranya. beda itu. Iya. Inovasinya beda. Ya, itu. Gitu. Ngobrol pelayanan gak kerasa ya. Tapi aku gimana ya? Dong lah wis sedikit paham Itu ya. pelayanan itu apa saja, bidangnya apa saja, tugasnya apa saja, dan apa yang dilakukan itu wis mulai paham, Pak. Ya. Daur depan jadi majelis. Belum. Saya masih di bawah umur, Mas. Oke. Masih 16 tahun. Iya. Cukup lama, Pak, ternyata. Oke. Hampir 1 jam, Pak. Gak kerasa ya? Kurang 2 menit ini malah. Oke, Iya, siap-siap. iya. Ya. Cukup sekian podcast agak serius hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Swito dan juga Pak Pendeta Satya yang sudah berkenan hadir di part 2 podcast agak serius yang membahas tentang pelayanan. Bidang-bidang. Pelayanan. Bidang-bidang. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Saya di sini Nikanor Yutikarai sebagai host kasarane. Host. Mengucapkan pamit undur diri. Semoga tayangan ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua untuk melaksanakan pelayanan di gereja dan di masyarakat dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih.